Tapi saya melihat Rian banyak bicara terkait dengan masalah tadi keadilan dan lain-lain ya di beberapa hal. Pernah diganggu nggak sih Rian? Nggak pernah ya? Aman. Diganggu sih pernah. Di zamannya Han Feizi ini kemudian dipraktekkanlah oleh Kaisar Qin Shi Huang di Cina yang dimana pada masa itu kita bisa lihat tembok Cina didirikan, terus bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan dihukum seberat-beratnya, bukan malah dipotong masa tahanannya, jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan anak muda yang keren banget. Nanti kita lihat ya. Namanya Rian Fahardi, betul ya Rian ya? Ya. Apa kabar Rian? Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali Rian mau menyempatkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Dan saya beberapa kali Rian lihat konten-kontennya Rian, baik di YouTube, di IG, TikTok. Saya nggak ada TikTok ya, jadi saya nggak pernah lihat TikTok ya. Dan bagus sekali. Kayak Rian ahli ya, pinter. Dulu sekolah bidang apa Rian? Sekolah bidang komunikasi, Mas. Oh, cocok berarti. Iya, tapi sebelumnya memang udah menggeluti bidang jurnalisme dari lama. Kayak aku punya cita-cita dari kecil pengen jadi jurnalis karena punya sosok inspirasi lah. Dari situ aku kepikiran untuk merantau ke Jakarta karena di pikiranku tuh salah satu kota yang punya akses untuk banyak bisa belajar bidang media, Jakarta. Jadi aku memutuskan apapun kampusnya, yang penting saya ke Jakarta. Karena aku dari kampung, dari Kabupaten Baru, memutuskan merantau dan keterimalah di salah satu kampus, belajar di sana tentang media, basicku di belakang layar, nulis, suka tentang sosial, politik, hukum dan beberapa kasus lainnya. Jadi sampai sekarang ada kesempatan jadi kreator konten di TikTok, ya aku jawab panggilan itu aja sih Mas. Iya. Dan keren sekali karena memang penting ya membawa anak-anak muda untuk peduli dengan isu-isu sosial. Bayangkan kalau seandainya anak-anak muda kita fokusnya hanya memikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Tentu kita bisa melihat ke depan orang tidak peduli dengan kepentingan yang lebih luas dan yang rugi kita sendiri. Padahal di beberapa waktu belakangan ini kalau kita lihat praktek-praktek korupsi itu semakin banyak dan praktek-praktek korupsi pasti berhubungan langsung dengan masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan politik, apalagi penegakan hukum. Pasti akan bicara masalah keadilan hak asasi manusia. Tapi saya melihat Rian banyak bicara terkait dengan masalah tadi keadilan dan lain-lain ya di beberapa hal. Pernah diganggu nggak sih Rian? Nggak pernah ya? Aman. Diganggu sih pernah. Tapi nggak bisa aku pungkiri, aku bersuara di lewat sosial media itu lebih banyak keuntungannya sebenarnya Mas Novel dibandingkan kerugian-kerugian yang aku alami. Yang dimanapun sebenarnya gangguan itu sifatnya ya bisa dibilang masih bisa ku handle lah. Kayak kemarin ada upaya ngebobol akun, terus kontenku di shutdown, kemudian di mute segala macam di Maya pun bisa di mute ternyata konten itu aku baru tahu sih. Oh iya? Ya ada konten lah di mute, hilangin suaranya, udah puluhan juta yang nonton. Tapi ya gangguan-gangguan itu ternyata bikin Rian tuh makin resah bahwa kenapa sih sampai diganggu hanya dengan mengabarkan fakta. Aku nggak bawa petaka loh sebenarnya, cuma nyampein sesuatu yang aku anggap penting dan aku anggap benar. Jadi itu ngepacu adrenalin lagi buat kayaknya benar-benar harus diseriusin deh buat speak up, buat bersuara, buat nggak ngediamin sebuah kesalahan. Jadi kayak aku bersuara karena punya prinsip bahwa kayak kalau kita ngediamin kesalahan itu artinya kita jadi sekutunya kejahatan, Mas. Jadi kayak ya aku nggak pengen diam. Toh kalau kita diam tetap akan ada orang yang nyalahin kita. Gimana kalau kita bersuara gitu loh. Jadi nggak ada pilihan buat diam sih. Iya. Menarik sekali itu. Kalau pandangan saya begini, kalau orang itu ketika ada kesewenang-wenangan atau sesuatu masalah, artinya ada kedoliman lah, orang yang lebih kuat terus kemudian menindas yang lemah gitu seandainya ya di depan kita dan kita diam, artinya kita seperti mendukung orang yang berbuat itu. Itu keren tuh Rian. Dan tadi Rian kan cerita tuh tentang keuntungannya
mau peduli dan segala macam. Yang Rian pernah pikirkan atau pernah dapatkan dalam pengalamannya Rian ini, keuntungannya apa sih? Kita peduli dengan kepentingan orang banyak, kita peduli dengan kepentingan sosial, kita peduli dengan mau membicarakan ya agar orang semua lebih banyak peduli. Apa yang kita bisa dapatkan, Rian, kira-kira? Oke, yang pertama, aku menyadari bahwa setelah aku mulai bersuara peka dengan sekitarku, Mas, hidupku tuh berubah 180 derajat. Yang awalnya aku bisa metain jalan hidup kayak, kerja dari jam 9 sampai jam 5, terus balik dan segala macam. Aku mungkin akan jadi orang-orang yang menurutku tuh kayak seperti kebanyakan orang yang bisa dibilang bekerja tuh tapi nggak terlalu nikmatin lah. Nah, aku benar-benar menikmati tentang yang kulakukan hari ini, terutama tentang speak up. Aku bantu orang untuk angkat kasus segala macam, dan ternyata Tuhan ngasih sebuah keuntungan yang aku nggak pernah pikirin sebelumnya. Kayak hari ini aku bisa dapetin sesuatu itu bisa lebih gampang lah daripada misalnya aku cuma kerja sebagai karyawan di media. Ya kita bisa bandingkan dengan berapa tahun sih bisa naik jabatan atau apa. Tapi jalan konten ini ada banyak keuntungan, kayak aku bisa, contohnya ya sampai hari ini aku duduk ketemu dengan Mas Novel, bisa berdiskusi, dapat insight baru. Dengan kemarin aku dapat kesempatan bisa bertemu langsung 3 capres kandidat. Itu keuntungan yang nggak pernah aku bisa bayangkan sebelumnya. Kemudian ketemu sosok idola saya juga, Mbak Najwa Shihab. Sampai hari ini keuntungan materi pun ada. Jadi dalam artian ternyata kita membicarakan masalah orang lain, Tuhan mungkin bilang bahwa ya itu adalah sesuatu yang penting gitu loh. Jadi kayak nggak melulu tentang diri kita sendiri, tapi ketika kita bicara tentang orang lain, mengedepankan orang lain, mengangkat kebutuhan atau bahkan suara orang lain, Tuhan juga ngebantu kita untuk sesuatu yang kita nggak pernah nyangka. Saya menyadari itu sih. Jadi sampai hari ini saya merasa bahwa saya ingin terus berada di jalan inilah, terutama untuk bagaimana konten saya ini bukan cuma untuk memperkaya diri saya sendiri, tapi sedikit atau banyaknya bisa mempengaruhi orang dalam artian untuk bisa berani speak up atau membuka matanya bahwa ini loh yang terjadi di negeri ini. Iya. Keren sekali. Rian umur 23 kurang lebih ya? Iya, aku 23, Mas. Gen Z lah, 2000. Gen Z. Dan gini loh. Umur 23, Rian sudah punya pemikiran begitu. Aku dulu umur 23 belum bisa memahami itu gitu. Ini keren sekali. Gini, mungkin kepada pemirsa ya, yang saya pahami sebagaimana tadi yang Rian cerita, bahwa orang kalau bermikirkan untuk kepentingannya sendiri, ya dia akan bekerja untuk porsinya dia saja. Tapi kalau dia kemudian mau memikirkan kepentingan orang lain, maka Allah akan mudahkan kepentingan kita. Ini kasih contoh aja. Kita lihat aja tokoh-tokoh besar yang sukses, pemilik Apple. Bagaimana dia ketika pertama kali usaha itu berpikir orang yang membeli barang dia itu bagaimana dapat kemudahan dan dapat yang terbaik. Seandainya nih, ini bukan promo ya, tapi contoh nih kan. Terus kemudian dengan begitu justru yang ada dia malah melejit. Yang pemilik Facebook ya. Dan kemudian dia bagaimana memudahkan orang berkomunikasi, yang ada dia malah menjadi besar. Saya pernah tahu juga ada orang perempuan kalau nggak salah, anak muda di Amerika, dia risau melihat ada karyawan-karyawan kalau untuk beli sepatu dia harus coba sendiri dan dia harus siapkan waktu khusus ya, padahal dia punya kesibukan banyak gitu. Akhirnya dia bikin usaha jualan sepatu online, dibuat agar kalau orang itu terima, dalam 3 hari dia coba nggak cocok, dia bisa tukar. Dan akhirnya dia menjadi pengusaha besar di bidang itu. Dan banyak lagi yang lain contoh-contoh. Jadi semuanya bicara orang-orang yang hebat-hebat, orang yang pengusaha-pengusaha sukses, itu pasti dalam upaya dia membangun itu semua, dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia memikirkan yang lebih luas. Dan pasti di situ butuh kerja keras dan lain-lain. Tadi yang saya sampaikan ke Rian contohnya ya, soal pemahaman kita soal permasalahan dan kepedulian kita untuk melihat permasalahan. Ini sesuatu kekuatan sebenarnya, karena orang yang bisa memotret permasalahan itu adalah orang-orang yang peduli.
Banyak orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, tapi karena dia kurang kepedulian kepada lingkungan sekitarnya, dia gagal untuk, atau dia kesulitan untuk memotret permasalahan. Padahal orang yang bisa memotret permasalahan, dia justru punya kesempatan untuk berinovasi, kreatif, dan banyak hal lain-lain dalam rangka untuk memecahkan permasalahan itu. Karena dia punya ilmu. Itu menarik tuh, Rian. Benar, Mas. Terkait dengan itu gimana, Rian? Punya pengalaman kemana soal itu? Banyak sih, terutama kayak kerisauanku juga. Aku mungkin nggak sepintar orang-orang yang anggaplah kuliah di luar negeri, kemudian dia punya gelar yang tinggi. Tapi aku sadari bahwa pendidikan itu sebenarnya tujuan dan endgame-nya apa sih sebenarnya? Bukankah kita harus lebih banyak melihat sekeliling, kemudian betul-betul merasa terlibat lah di sana. Kayak aku juga selalu bilang, ngapain kita punya banyak buku, kemudian tapi mulut selalu dibungkam melulu. Dalam artian, percuma kita jadi perpustakaan berjalan, tapi kita nggak mampu menilai persoalan secara nyata gitu. Kemudian mencari jalan tengah dan solusinya. Aku sadar itu, aku sadar pertama melalui keresahan dan idealisku soal gimana kita harus berani menyampaikan pendapat. Lewat data juga terakhir dari indikator bahwa masyarakat di Indonesia itu paling takut menyatakan pendapatnya di muka umum, Mas. Itu di angka 60-an% lah. Itu di data dari banyaknya suku dan daerah di Indonesia. Dari data itu, sebagai bentuk aku ingin ngejawab problem itu lewat, ya udah aku memposisikan diriku sebagai anak muda yang harus berani speak up, nggak menceritakan ada kejahatan-kejahatan ketika misalnya aku berbicara atau apa, tapi ya aku berusaha menjelaskan bahwa kita bersuara hari ini tuh menguntungkan loh, ada market juga loh yang bisa kita sasar. Jadi kayak bukan cuma lu bersuara kemudian nanti bisa disomasi atau bahkan ada romantisme sejarah menurutku yang kita bisa diculik di apa itu kan dulu. Sekarang itu eranya bisa kuat banget. Bahkan kalau kita bersuara di sosial media, saya bisa yakin ya orang juga bakal menyorot kita kalau itu memang benar-benar penting. Jadi keresahanku adalah ayo terutama anak muda yang sebenarnya paham, punya gelar sarjana, magister atau apapun itu, jangan cuma sibuk mikirin diri sendiri aja. Ya mulailah untuk membagikan pikirannya. Apalagi sekarang sosial media itu jadi platformnya, jadi wadahnya. Jadi kalau kita sebagai insan akademis nggak ambil peran di situ, sayang sekali. Contoh nyatanya misalnya, bagaimana sekarang gerakan-gerakan mahasiswa, efektivitasnya seperti apa? Kalau misalnya dia bergerak cuma pas ada momentumnya aja. Saya bisa menjawab itu. Saya nggak bergerak karena momentum. Saya ketika ada isu RKUHP, Omnibus Law, atau kasus-kasus yang genting, saya bersuara. Tapi setelah itu, suara saya masih tetap konsisten. Artinya, saya mengajak teman-teman mahasiswa yang bahkan lebih pintar daripada saya, presiden-presiden mahasiswa, ayo dong muncul. Ayo dong buktikan bahwa kekuatan anak muda, Gen Z hari ini itu adalah aktor utama di maya. Tapi sejauh mana kita benar-benar mampu untuk membuat itu semenarik dan serelevansi mungkin gitu loh. Relevan dengan pikiran-pikiran kita yang masih muda, sayang kalau didiamkan. Jadi keresahanku sih di situ, Mas. Ya, menarik sekali. Dan yang disampaikan Rian ini, mesti, saya yakin ya, orang yang kalau sudah mau speak up seperti Rian, banyak berbicara dan peduli isu-isu sosial yang luas, tentu harus jujur, kan gitu kan. Kalau nggak jujur, suatu hari bilang, lu kan gitu kan. Karena kita kan punya jejak digital juga. Kita ngomong apa, kalau kita nggak jujur, nggak konsisten, suatu hari kita akan malah dibully orang kan. Ini menarik sekali. Dan saya yakin lah, Rian, dari apa yang saya pernah cari tahu soal Rian, saya yakin Rian orangnya berintegritas. Dan yang menarik gini Rian, kejahatan korupsi itu sebenarnya banyak terjadi. Dan nggak mungkin orang korupsi itu sendirian. Dia berbuat korupsi itu pasti bersama-sama gitu. Kalau di suatu kantor saja, semama kepala kantor gitu, mau berbuat korupsi pasti dia akan menyuruh stafnya yang membuat administrasi untuk membuat manipulasi. Pasti dia harus menyuruh bendahara untuk mengeluarkan pola pengeluaran yang tidak sesuai dengan semestinya. Dan ada pola lain, bagian pengawas tentu akan disuruh untuk membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Dan banyak lagi yang lain. Kalau orang kemudian berani untuk berbicara, maka pelaku kejahatan korupsi itu takut. Nah, problemnya hari ini, kita ini justru malah takut dengan orang yang berbuat jahat. Bukan sekedar takut, Rian. Coba Rian cari tahu deh.
hari ini orang banyak menyebut pelaku kejahatan atau orang yang kemudian dipersepsikan sebagai orang yang berbuat jahat atau kelompok-kelompok yang dipandang berbuat jahat dengan gelar-gelar yang heroik. Contohnya nih, ada kelompok tertentu yang kartel perdagangan barang tertentu. Saya nggak usah sebut ini ya. Itu disebut sebagai 7 samurai. Luar biasa kan. 7 samurai. Ketika kesannya itu kayak ada ksatria gitu kan. 7 gitu kan. Jadi separah itu. Ada lagi kelompok-kelompok tertentu yang dikenal di masyarakat atau di umum dan banyak kan di media banyak disebut sebagai oligarki. Disebut sebagai 9 naga. Keren kan 9 naga gitu. Jadi kadangkala kita-kitanya yang melihat permasalahan itu bukannya justru malah mau berbicara, tapi justru malah takut dengan orang yang berbuat jahat. Nah inilah yang saya senang dengan orang seperti Rian, dan saya berharap orang lebih banyak lagi berbuat begitu. Berani berbicara seperti Rian. Ya. Nah sekarang yang saya ingin tahu Rian, setelah Rian ini muncul, saya yakin ini banyak lah. Tapi kalau dari jejaring atau Rian pernah berkomunikasi, banyak nggak, dan pola-pola seperti Rian yang diikuti oleh anak-anak muda lah terutama? Banyak banget sih Mas. Jadi kayak awalnya aku bahkan sendiri meragukan suaraku ini apakah didengar atau enggak, tujuannya ini arahnya bakal kemana. Ternyata sampai hari ini aku mulai konten, ternyata bonus lah ketika suara kita di medsos itu bisa merubah arah kebijakan atau didengar oleh pejabat-pejabat penting lah. Tapi ternyata tujuan yang sebenarnya suara itu adalah menyadarkan dan menusuk sampai hati orang untuk tergerak hatinya dalam menentukan sebuah keputusan. Dalam artian narasi kan, informasi itu bagaimana caranya beredar. Apalagi kita bicara sosial media yang tidak terfilterisasi seperti televisi yang ada proses kurasi. Nah, saya mempositioningkan diri sebagai anak muda yang benar-benar ingin memberikan informasi yang bermutu agar keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh masyarakat itu juga bisa bermutu. Jadi esensi aku bersuara itu menciptakan sebenarnya jurnalisme yang bermutu, meskipun hari ini aku bukan salah satu pekerja jurnalis ya, tapi ya aku menyampaikan informasi sebagai netizen. Nah, dari informasi-informasi itu banyak ditanggapi dengan positif oleh anak muda. Contohnya, hari ini banyak sekali anak muda yang benar-benar mampu memberikan kekuatan suaranya lewat sosial medianya. Banyak sekali contohnya. Saya mungkin bisa sebut satu persatu, kayak ada kemarin Bima di Lampung, dia bersuara tentang bagaimana jalanan berlubang di sana. Kemudian ada Apip di Bengkulu, dia bersuara tentang menolak masa perpanjangan masa jabatan kepala desa lah, meskipun sekarang gimana. Terus ada banyaklah anak muda yang memanfaatkan skena sosial media ini untuk speak up. Tapi ya kadang kita cuma mentok di suaranya aja, terus menyerah untuk bersuara. Nah, saya pengen bilang bahwa suara kita itu sebenarnya nggak mentok atau tapi dia semacam terpantul di ruang-ruang yang ada orang yang pasti menangkap itu dengan berani atau bahkan dia takut tadi seperti katanya Mas Novel. Tapi kebanyakan hari ini anak muda mampu untuk bagaimana memanfaatkan suaranya itu. Saya yakin bahwa di masa depan akan ada lebih banyak suara-suara anak muda, terutama untuk mengkritisi, mendebat, tetapi dengan artian positif. Betul. Jadi kayak hari ini keresahanku juga, nggak tahu ya, bangsa kita mungkin paling gampang melabelisasi orang, Mas. Kayak kemarin aku diundang ke diskusinya Pak Ganjar Pranowo, padahal ngomong santai, diskusi tentang pendapat saya, tapi langsung dilabelisasi, oh ini pendukung Ganjar, ini pendukung ini. Akhirnya karena saya sadar bahwa yang terjadi realitanya seperti itu, saya harus cari cara agar bagaimana mental bangsa kita juga itu mampu menilai secara objektif. Saya harus cari cara gimana caranya ketemu Pak Prabowo dan Pak Anies. Jadi Tuhan menjawab itu. Jadi aku berusaha menjelaskan bahwa ada loh jalan tengah di mana kebenaran itu meskipun sifatnya subjektif, meskipun nggak ada yang benar-benar bebas nilai, tapi ada ruang di mana kita benar-benar, ataupun saya ingin menunjukkan bahwa ada ruang-ruang ini loh yang kita bebas menilai, bebas memutuskan, nggak tersorot apa segala macam, nggak ke drive kemana, tapi benar-benar
suara dari dalam hati kita gitu loh yang disuarakan. Jadi sampai hari ini saya masih terus memiliki prinsip bahwa apapun yang saya sampaikan itu harus didasari oleh kebaikan dan kebenaran, dan ternyata itu sedikit banyaknya membawa angin positif lah buat anak muda juga, karena hari ini udah banyak anak muda yang speak up di sosial media. Iya, iya. Menarik sekali tadi, Rian. Memang saya juga melihat fenomena soal politik itu seperti yang Rian bilang. Orang lebih banyak berbicara dukung siapa, dukung kemana gitu kan. Ya. Dia tidak sedang bicara konsep. Setuju, Mas. Dia tidak sedang bicara ide. Jadi membawa politik ke area objektif itu demokrasi yang sehat. Dan saya yakin orang-orang yang atau pendukung koruptor lah ya, atau koruptornya sendiri, pasti dalam mengupayakan untuk masuk ke area politik atau berdemokrasi, pasti mereka tidak akan bicara itu. Ya. Dia akan bicara ngasih uang, pilih saya gitu kan. Atau udah deh, saya ini pokoknya baik gitu kan. Dia tidak sedang berbicara atau mengedukasi agar orang tercerahkan. Tapi orang akan lebih berbicara untuk pokoknya, orang Jawa bilang kan, udah pokok ini aja gitu. Ya. Ini yang nggak sehat, dan anak muda mesti lebih cerdas untuk melihat. Setuju, Mas. Keren sekali, Rian. Jadi bertemu dengan siapapun tidak ada masalah. Ya. Saya pun ketika membicarakan sesuatu terkait dengan, contohnya beberapa waktu yang lalu saya berbicara terkait dengan Pak Ganjar gitu kan. Saya bilang begini begitu soal Pak Ganjar. Kemudian di framing bahwa ini novel sedang mendukung Pak Ganjar. Padahal saya sedang bicara dalam perspektif objektif yang saya menyampaikannya dalam koridor keilmuan ya, bidang hukum yang saya pahami. Nah, apalagi yang saya mengerti soal itu. Inilah yang aku bilang, Mas, ruang sosial media yang benar-benar bisa dibilang aku pengen buat itu jadi ruang percakapan, kita bebas ngomongin apa. Sebenarnya itu idealisku sih, kayak aku pengen gimana kita bisa bercakap tanpa diusut, tanpa diancam, tanpa pikiran kita dihakimi, tapi kita sedang membicarakan tentang satu tujuan yang sama di akhir. Tapi aku sebenarnya punya banyak pertanyaan juga sih, Mas, ke Mas Novel, terutama kayak tentang korupsi. Gen Z kan hari ini bisa dibilang, atau anak muda hari ini lah yang punya suara dan tanggung jawab besar lah di masa depan. Ketika melihat data, misalnya aku kan juga perhatiin bagaimana indeks persepsi korupsi Indonesia yang hari ini di tahun 2022 tuh kayak makin turun. Terakhir 34. Oh iya, perosotan ini di tahun 1995 lah kalau nggak salah, Mas. Artinya narasi bahwa kita akan jadi emas di 2045 akankah bisa tercapai? Tapi itu nggak linear dengan pemberantasan yang akan menggerogoti sampai 2045. Jadi gimana kita bisa nyampe emas 2045 kalau bahkan 2030 kita benar-benar nggak bisa menyelesaikan permasalahan fundamental ini lah, Mas. Jadi kayak aku sebenarnya nggak pengen ngebagiin pesimisme, tapi sebagai praktisi yang mungkin udah terjun lama, bagaimana meyakinkan anak muda agar kita bisa tetap percaya gitu loh dalam pemberantasan korupsi ini, Mas? Iya, saya mau kasih contoh, contoh yang lebih masuk akal ya. Dulu ketika saya menjadi anggota Polri itu tahun 99 sampai tahun 2012. 2004 waktu itu Kapolrinya itu Pak Sutanto. Waktu sebelum tahun 2004 orang semua bilang perjudian itu digunakan untuk membiayai operasional Polri katanya waktu itu, dan tidak mungkin bisa dihilangkan. Tapi kemudian ketika Pak Tanto jadi Kapolri bisa itu dilakukan perubahan. Itu bisa dilakukan. Dan itu langsung, nggak lama. Gitu. Sama seperti ketika beberapa waktu yang lalu saya bicara di UI ya. Ada kelompok mahasiswa yang bilang, kita ini melihat bahwa korupsi itu sulit untuk dibenahi, dibereskan. Saya bilang, sebaiknya anak-anak muda, Anda jangan bilang sulit. Karena saya membiasakan diri ya. Dari dulu saya tuh paling tidak suka kalau ada yang bilang tidak bisa atau sulit. Nah, ketika kita punya mindset seperti itu, maka kita akan bisa melakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak Indonesia menjadi negara besar, negara maju? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Tapi semuanya mesti ditata dan dilakukan tahapan yang benar. Dan segala sesuatu yang menghambat kesejahteraan atau tercapainya tujuan negara lah gitu ya, ada kesejahteraan, kemajuan, mencari kehidupan bangsa dan lain-lain, itu karena praktek korupsi. Apapun kebijakan pemerintah, ketika kemudian praktek korupsinya banyak,
maka hampir mustahil kebijakan itu bisa diimplementasikan dengan benar dan baik. Ya. Contohnya seandainya nih, infrastruktur mau dibuat bagus, tapi praktek korupsinya banyak, ya pasti terjadinya dibuat, tapi hasilnya jelek gitu. Tapi saya tidak sedang bicara yang sekarang ya, saya sedang bicara mencontohkan. Gitu. Begitu juga dengan tadi yang disampaikan oleh Rian. Ketika membicarakan untuk membangun Indonesia Emas 2045, maka yang harus dipersiapkan adalah bagaimana mempersiapkan manusianya dan bagaimana mempersiapkan perekonomian, industri dan lain-lain. Ya. Hari ini kalau kita lihat banyak industri di negara kita yang kemudian kalah. Kenapa? Karena kebijakan atas kedaulatan bermasalah. Dari mana kedaulatan? Negara itu kan harusnya menjaga teritorinya agar kepentingan dalam negeri terlindungi. Di beberapa waktu yang lalu, tahun lalu lah, kita melihat bahwa ternyata banyak perusahaan tekstil PHK. Kenapa? Karena dia kalah saing dengan barang-barang impor. Pertanyaannya kenapa kok bisa masuk barang banyak? Padahal pemerintah sudah bagus, sudah bikin ketentuan pembatasan. Tapi ketentuan yang dibuat oleh pemerintah jebol. Ini contoh nih. Nah, dengan begitu, bagaimana mungkin kebijakan pemerintah yang sudah bagus itu dibuat, kemudian bisa ada jebol dan kemudian terdampak kepada industri. Kalau dampak industri pasti PHK dan lain-lain. Ya. Contoh lagi, kita berharap investasi banyak masuk agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong industri dan banyak hal lain lagi dilakukan. Tapi kalau kemudian investasi yang masuk adalah investasi tanda kutip investasi hitam lah, yang tidak mengikuti good corporate governance lah gitu ya. Maka dia akan menghalalkan segala cara. Maka dia akan merusak lingkungan. Contohnya berapa banyak sekarang ini sedang ada beberapa perusahaan ya yang melakukan justru malah pencemaran gitu ya, atau melakukan polusi, dan itu berdampak. Dan kalau itu yang terjadi, kalau itu terjadilah investasi yang hitam tadi, maka mana mungkin investasi hitam itu akan membuat suatu pola industri atau berinvestasi untuk jangka panjang, pasti jangka pendek. Kalau jangka pendek, mana mungkin kepentingan tenaga kerja akan betul-betul bisa dilakukan dengan berkelanjutan gitu ya. Nah, ini yang hal-hal yang harus ditata. Tapi kalau itu semua ditata dengan benar dan ada kesadaran banyak pihak untuk mau peduli dan memperjuangkan itu, ditambah lagi dengan pengawasan yang lebih luas dari semua pihak. Makanya tadi kalau semua orang mau berbicara, mau membawa segala permasalahan di atas meja untuk dipertanyakan, itu akan baik sebenarnya. Problemnya hari ini kita sering melihat tadi yang disampaikan oleh Rian. Orang belum terlalu berani untuk menyampaikan permasalahan apa adanya. Dan ada beberapa orang yang kemudian sengaja membuat persepsi seolah-olah tidak ada masalah gitu. Seolah-olah nggak ada masalah. Ini yang menjadi masalah gitu. Tapi kalau permasalahan di atas meja, maka kita bisa mendorong agar permasalahan itu diselesaikan. Begitu juga para pemimpin negeri ini. Dia akan melihat benar, oh ya permasalahan ini betul. Dan betul-betul bisa diperbaiki atau dibuat kebijakan untuk memperbaiki. Karena kita nggak tahu apakah laporan-laporan yang sampai kepada para pemimpin negeri ini laporan yang real gitu. Jangan-jangan laporannya sebagian ada yang nggak benar. Jadi itu yang kalau saya melihat. Tapi kalau saya melihat dari segala permasalahan dari tadi yang sampaikan Rian bahwa 2045 untuk Indonesia maju dan lain-lain, Indonesia Emas, saya sangat percaya dan saya optimis bisa sepanjang memang betul-betul direncanakan, betul-betul dilakukan upaya untuk memberantas korupsi yang sungguh-sungguh, paling tidak ada upaya mendorong ya agar semua proses itu berjalan dengan baik. Dan kita harus optimis. Kalau nggak optimis, terus mau pesimis, percuma juga gitu kan. Setuju, Mas. Menarik gitu Rian. Sekarang gini Rian pernah nggak berbicara dengan orang-orang dan kemudian kita melihat dari praktek-praktek korupsi atau dampak-dampak korupsi yang terjadi di sekeliling kita? Hal yang simpel-simpel aja. Pernah nggak membicarakan itu atau mencoba meneliti itu? Pernah sih, Mas. Jadi aku juga merhatiin tentang bagaimana hari ini
penegakan korupsi, kemudian mulai dari kesadaran pemimpin dan pejabatnya yang tidak memberikan contoh. Karena problemnya menurutku Mas hari ini, orang-orang yang hari ini berada di puncak kekuasaan, dilihat oleh banyak orang, dia tidak mencerminkan kebaikan, malah justru menunjukkan keburukan. Contohnya salah satunya korupsi lah. Jadi kayak sampai di titik kadang Gen Z, anak muda ingin peka terhadap politik, tapi kita udah frustasi banget dengan pemimpin-pemimpin kita. Tapi frustasi ini yang mungkin beberapa orang memilih untuk diam, apatis, mementingkan diri sendiri, itu aku jadikan sebagai kekuatan buat, ya ini nggak boleh kita diam nih kalau kayak gini nih. Jadi aku memutuskan buat jalan menuju jalan ke situ. Tapi aku menyadari bahwa korupsi mungkin sulit untuk diamputasi lah. Karena kayak pemimpin aja yang saya pikir yang harus menjadi contoh. Aku agak keganggu kemarin Mas dengan beberapa statement pejabat kita lah yang bilang korupsi kalau dikit-dikit gak masalah lah. Wah itu kenapa? Oleh pembangunan nih. Iya. Jadi kayak dari situ aja kita bisa contoh bagaimana cerminan pemimpin-pemimpin kita yang harusnya memberikan tauladan. Sampai hari ini pun aku krisis gitu dalam menilai siapa sih yang bisa kita jadikan contoh, apalagi bisa memberikan yang terbaik. Tapi dari situ aku nggak benar-benar frustasi, tapi jadiin itu sebagai suara-suara yang lebih lantang lah. Kayak contohnya aku pernah ngangkat kasus korupsi di lingkup akademis yang sangat meresahkan, kayak dari rektor kampus ada kampus di Lampung, terus ada kampus juga di Bali. Itu kan dalam artian kita bisa rasakan dampaknya mulai dari bagaimana orang-orang yang tidak punya kemampuan itu malah dapat jatah atau bahkan dapat bangku yang sebenarnya itu bukan milik dia. Itu kan mempengaruhi mulai dari lingkup terkecil aja. Tapi kayak aku sangat resah sih soal itu Mas. Gini Rian kalau perhatikan beberapa waktu terakhir saya sering mengkritisi KPK. Salah satu kepentingan saya mengkritisi KPK, saya ingin agar praktek-praktek koruptif yang terjadi itu dihentikan dan kemudian KPK menjadi baik, kerja benar. Karena memberantas korupsi itu suatu hal yang sangat penting dan itu akan berkolerasi langsung dengan pembangunan dan kemajuan buat negeri. Itu yang penting sekali. Walaupun dalam pandangan saya KPK sekarang ini sedang pada posisi yang titik nadir lah gitu ya. Walaupun saya secara pribadi kalau KPK-nya saya nggak setuju dibubarkan ya. Tapi kalau dibiarkan dalam kondisi yang jelek terus, ini juga problem. Bagaimana kalau dibubarkan? Saya juga menjadi sulit untuk bilang gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan lihat ini ada pimpinan partai politik yang menyampaikan bahwa udah deh KPK dibubarkan. Menurut kalian gimana? Sebagai anak muda nih, aku tentu pemikiran anak muda itu kreatif dan unik. Kalau aku sih ngelihatnya kurang bertanggung jawab sih. Gimana? Karena kan sejarahnya kita tahu orang yang orang yang memberikan statement itu kayak kita bisa baca. Dia mendirikan KPK Mas. Tapi kalau misalnya ngeluarin statement dibubarin aja, artinya nggak bertanggung jawab dong. Jadi kayak aku malah gimana caranya munculin solusi. Kemudian bagaimana bukan ketakutan-ketakutan yang kita dapatkan. Cukuplah netizen aja yang menjemarkan ketakutan. Harusnya yang punya kekuasaan yang kemudian dilihat oleh banyak orang kan? Langsung action aja. Kenapa memberikan narasi-narasi yang saya pikir ya itu nggak akan bisa selesai. Jadi ya aku agak sedikit cemas sih ketika statement pembubaran KPK itu dilontarkan. Tapi aku juga di titik ada semacam kekhawatiran ketika misalnya bagaimana KPK hari ini yang saya pikir tujuannya baik dibentuk, tapi selama misalnya di sana ada banyak kepentingan di dalamnya, dia nggak benar-benar bisa membersihkan itu. Jadi aku berada dalam sebuah pemikiran yang dilematis, kayak orang-orang yang benar-benar baik ingin memberantas kejahatan, tapi ketika berbenturan dengan sistem yang dia nggak bisa berkompromi, dia akan tetap dilahap lah. Nah, aku tuh kadang mikir sampai ke sana sih Mas. Jadi kayak gimana kita benar-benar bisa mendambakan soal keterbukaan, soal kemajuan, tapi
ketika kita ingin menunjukkan kebaikan tapi selalu tertabrak oleh realitas yang benar-benar terjadi hari ini. Dan sampai akhirnya aku menemukan kesimpulan, solusi yang hari ini mungkin bisa dipecahkan adalah memilih pemimpin yang benar-benar jelas, yang seperti Mas Novel tadi bilang, ada beberapa pemimpin, ada beberapa masalah yang wah itu kelihatannya sukar. Tapi kalau ditunjuk satu orang yang punya apa ya, bisa dibilang kemampuan untuk merubah itu dengan kebaikan, ternyata bisa. Jadi solusinya aku ke pemimpin gitu loh. Betul, jadi betul. aku juga kayak berkaca, negara yang kuat itu seharusnya negara yang peduli dengan penegakan hukumnya. Dia nggak tergoda dengan materi, tergoda dengan iming-iming investasi atau apa, tapi dia teguh dengan pendiriannya karena ya dia selalu mengedepankan kepastian hukum. Jadi kayak aku sempat baca beberapa kayak di salah satu zaman di Cina ada sebuah namanya legalisme, Mas. Jadi aku tertarik sih baca buku tentang itu. Jadi itu sebuah bacaan yang atau gagasan yang dikeluarkan oleh Han Feizi. Nah, di zamannya Han Feizi ini kemudian dipraktekanlah oleh Kaisar Qin Shi Huang di Cina, yang dimana pada masa itu kita bisa lihat tembok Cina didirikan, terus bagaimana orang-orang yang melakukan kejahatan dihukum seberat-beratnya, bukan malah dipotong masa tahanannya, jabatannya, tapi benar-benar mengedepankan hukum gitu loh. Karena dia juga bilang bahwa sebenarnya manusia itu pada dasarnya jahat, dasarnya jahat. Dia bisa tidak jahat ketika ada yang mengendalikan lewat hukum. Jadi moralitas saja ternyata tidak cukup, Mas. Jadi dibutuhkan hukum, dibutuhkan pemimpin yang benar-benar sadar bahwa ya hukum harus benar-benar didahulukan gitu loh. Nah, sampai hari ini aku mencari siapa pemimpin yang mampu memberantas itu dari akar, kemudian mengedepankan penegakan hukum dengan cara berani, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, tapi benar-benar dia tegas, dia berani, dia mampu mengatakan tidak. Mungkin itu sih yang dibutuhkan. Ya, keren sekali. Semoga kita dapat pemimpin yang seperti itu. Dan dengan begitu kita bisa melihat negeri ini semakin lama semakin baik. Dan tentu kita harus meletakkan optimisme yang sebesar-besarnya agar semangat itu bisa menular ke banyak orang dan banyak orang yang mau berbicara. Dan kemudian semua pejabat, semua orang yang berbuat masalah akan merasa terawasi karena banyak orang yang kemudian peduli dan membicarakan itu di forum-forum publik. Terima kasih, Rian. Siap, Mas. Ini diskusinya keren banget. Saya sebetulnya mau lebih lama. Ya? saya sebetulnya mau lebih lama ngobrol, cuman rasanya nanti kalau lain waktu kita bisa atur waktu ya. Siap, Mas. Rian, kita bisa ngobrol lagi dan ini obrolan yang menyenangkan. Terima kasih, Rian. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.